Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalma Rahmatil Fatih dengan NIM 22051204065 dari kelas TIB 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum routing statik. Sebelum menjelaskan pada praktikum, saya akan membahas tentang pengertian dari routing statik terlebih dahulu. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut, yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada tabel forwarding di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi tabel penerusan di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statis. Cara kerja routing statis sendiri ada 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP routing secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik. Dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya kita akan beralih pada percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan menyertakan routing statik yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki jaringan di bawahnya, seperti pada gambar berikut. Pada gambar ini yaitu terdapat 2 server dan 3 router. Pada router yang pertama memiliki 2 PC dan pada router yang kedua memiliki 1 PC. Langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Di sini saya sudah membuat simulasi jaringan seperti pada gambar tadi. Pada simulasi ini yaitu terdapat 3 PC, yaitu PC1, PC2, dan PC3. Dan juga terdapat 2 server, yaitu server 1 dan server 2. Untuk menghubungkannya menggunakan router. Di sini terdapat router 1, router 2, dan router 3. Pada PC1 dan PC2 ini dihubungkan pada router 1 menggunakan kabel tembaga. Dan PC3 dihubungkan pada router 2 menggunakan kabel tembaga. Serta server 1 dan server 2 dihubungkan pada router 3 menggunakan kabel tembaga. Dan untuk menghubungkan router 1, router 2, dan router 3 menggunakan kabel serial. Setelah semua terhubung, selanjutnya kita akan menginisialisasi satu persatu, dimulai dari PC1. Pada PC1 ini memiliki IP yaitu 192.168.1.1 dan memiliki subnet mask 255.255.255.192 dan memiliki gateway 192.168.1.62. Selanjutnya pada PC2. Pada PC2 ini terdapat IP 192.168.1.65 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan memiliki gateway 192.168.1.126. Lalu pada PC3 ini memiliki IP 192.168.1.253 dan memiliki subnet mask 255.255.255.128 dan memiliki gateway 192.168.1.254. Selanjutnya yaitu pada server 1. Pada server 1 ini memiliki IP yaitu 33.33.33.1 dan subnet mask 255.255.255.0 dan memiliki gateway 33.33.33.3. Selanjutnya pada server yang kedua. Pada server yang kedua ini terdapat IP 43.43.43.1 dan subnet mask 255.255.255.0 dan memiliki gateway 43.43.43.3. Setelah menginisialisasikan PC dan server, selanjutnya kita akan menginisialisasikan router. Pada router ini yaitu terdapat fast Ethernet 0 yang menghubungkan router 1 dengan PC1. Di sini terdapat IP address yaitu 192.168.1.62. IP address ini adalah gateway dari PC1 dan memiliki subnet mask 255.255.255.192. Selanjutnya fast Ethernet 1.
Fast Ethernet 1 ini menghubungkan router 1 dengan PC2. Pada PC2 ini memiliki gateway 192.168.1.126 dan terdapat subnet mask 255.255.255.192. Selanjutnya yaitu serial 2. Pada serial 2 ini menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Dan terdapat IP address yaitu 12.12.12.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya ada serial 3. Pada serial 3 ini menghubungkan router 1 dengan router 3 yang terdapat IP address 13.13.13.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Dan jangan lupa pada port status ini harus on. Pada serial 2 juga dan Fast Ethernet 0 dan Fast Ethernet 1 harus on. Selanjutnya pada router 2. Pada router 2 ini Fast Ethernet 0 menghubungkan dengan router 2 dan PC3. Yang dimana IP dari Fast Ethernet 0 ini adalah gateway dari PC3, yaitu 192.168.1.254 dan subnet mask 255.255.255.128. Selanjutnya yaitu serial 2. Serial 2 ini menghubungkan antara router 2 dengan router 3 yang memiliki IP address yaitu 12.12.12.2 dan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya ada serial 3. Serial 3 ini menghubungkan antara router serial 3 pada router 2 ini menghubungkan router 2 dengan router 1 yang memiliki IP address 23.23.23.2 dan subnet mask 255.255.255.0. Dan seperti biasa di sini pada port status harus on. Termasuk pada Fast Ethernet dan serial 2 juga. Selanjutnya yaitu router 3. Pada router 3 yaitu terdapat Fast Ethernet 0 yang menghubungkan antara router 3 dengan server 1 yang memiliki IP address yaitu gateway dari server 1 yaitu 33.33.33.3 dan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya pada Fast Ethernet 1 dari router 3 yaitu menghubungkan router 3 dengan server 2. Dan IP address-nya yaitu sesuai pada gateway server 2 yaitu 43.43.43.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya yaitu terdapat serial 2. Pada serial 2 ini menghubungkan router 3 dengan router 1 yaitu dengan IP address 13.13.13.3 dan subnet mask 255.255.255.0. Dan terdapat serial 3. Serial 3 pada router 3 ini menghubungkan router 3 dengan router 2 dengan IP address 23.23.23.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan jangan lupa di sini pada port status selalu centang on. Setelah semua sudah diinisialisasikan, kita akan melanjutkan pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Pada router 1 yaitu sebagai berikut router 2 dan router 3. Di sini kita mulai dari router 1. Pada router 1 lalu menu statik. Di sini saya sudah mengisikan network address. Di sini dari server 1 dengan IP yaitu 33.33.33.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan dengan 13.1.1.1.3. Selanjutnya yaitu ini menghubungkan dari server 2 yaitu dengan IP address 43.43.43.0 dengan subnet mask
255.255.255.0 melalui 13.13.13.3. Selanjutnya yaitu ini menghubungkan dari PC3 dengan IP address 192.168.1.128 dengan subnet mask 255.255.255.128 melalui jalur 12.12.12.2. Selanjutnya pada router yang kedua. Pada router yang kedua, di sini saya juga sudah membuat network address-nya. Yang ini yaitu menghubungkan router 2 pada router 1 dengan IP address 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 melalui jalur 12.12.12.1. Selanjutnya yaitu di sini menghubungkan router 2 pada dengan server 1 yaitu dengan IP address 33.33.33.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 melalui jalur 23.23.23.3. Selanjutnya yang ini yaitu menghubungkan dengan router 2 dengan server 2 dengan IP address 43.43.43.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 melalui jalur 23.23.23.3. Selanjutnya yaitu router 3. Pada router 3 ini yaitu ini untuk PC1 dan PC2 dengan IP address 192.168.1 karena dua network tersebut akan kita ringkas menjadi 1 dan 5 yaitu maka hasilnya yaitu 1 dengan melalui jalur pada router 1 yang terhubung dengan router 3 yaitu 13.13.13.1. Selanjutnya yang ini yaitu untuk PC3 dengan IP address-nya 192.168.1.128 dengan subnet mask 255.255.255.0 melalui jalur 23.23.23.2. Sekarang kita akan beralih pada tahap atau langkah selanjutnya, yaitu paksa mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter, event list, IPv4, ICMP. Di sini kita beralih pada mode simulation, lalu edit filter, dan di sini kita hanya mencentang ICMP saja pada IPv4. Selanjutnya, kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati sepanjang PDU ICMP-nya. Di sini kita akan mencoba pada PC1 dengan PC2. Satu mengirim pada router, lalu sampaikan ke PC2. PC2 mengembalikan pada router dan dikembalikan pada PC1. Pada skenario ini telah berhasil, komunikasinya bersifat dua arah. Selanjutnya yaitu kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati sepanjang PDU ICMP-nya. Kita hapus dulu. Lalu kita coba mengirim paket PDU dari PC1 ke PC3. Di sini dari PC1 mengirim pada router, lalu pada router 1 dikirim pada router 2 dan disampaikan pada PC3. Dari PC3 dikembalikan kepada router 2 dan dari router 2 dikembalikan pada router 1. Setelah itu pada router 1 dikembalikan pada PC1. Pada skenario yang kedua ini telah berhasil dengan komunikasi bersifat
dua arah. Selanjutnya yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Dari PC1 dikirim pada router 1 dan disimpan pada router 1, lalu dikirimkan pada router 3. Pada router 3 dikirimkan pada server 1. Sampai di level server 1 dikembalikan pada router 3, lalu ke router 1 dan kembali pada PC1. Di sini komunikasi bersifat dua arah, berarti skenario telah berhasil. Selanjutnya yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke server 2. Dari PC1 ke server 2. Di sini dari PC1 ke router 1, lalu ke router 3 dan ke server 2. Dari server 2 dikembalikan ke router 3. Dari router 3 dikembalikan ke router 1, lalu dari router 1 kembali pada PC1. Di sini komunikasi telah berhasil karena bersifat dua arah. Selanjutnya yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC3 ke PC1. Dari PC3 ke PC1. Dari PC3 mengirim ke router 2, dari router 2 dikirimkan pada router 1, dan dari router 1 dikirimkan pada PC1. Dari PC1 dikembalikan pada router 1, lalu ke router 2 dan kembali pada router 3 dan kembali pada PC3. Di sini skenario telah berhasil. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. Dari PC3 dikirimkan pada router 2, lalu ke router 1 dan sampai pada PC2. Dari PC2 dikembalikan ke router 1. Setelah sampai di router 1, dikembalikan ke router 2 dan kembali ke PC3. Di sini skenario telah berhasil. Selanjutnya yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC3 ke server 1. Dari PC3 ke server 1. Dikirim dari PC3 ke router 2, lalu terkirim ke router 3 dan server 1. Setelah terkirim ke server 1, dari server 1 dikembalikan pada router 3 dan kembali pada router 2, lalu kembali pada PC3. Di sini skenario telah berhasil. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke server 2. Dari PC3 ke server 2. Di sini dikirim dari dari PC3 lalu melewati router 2 dan dikirim ke router 3 lalu sampai pada server 2. Server 2 mengembalikan pada router 3 dan router 2 lalu kembali ke PC3. Skenario telah berhasil. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Dari server 1 ke server 2. Dari server 1 dikirim melalui router 3, lalu dikirimkan pada server 2. Server 2 mengembalikan melalui router 3 dan kembali ke server 1. Di sini skenario telah berhasil. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC1. Dari server 1 ke PC1. Dari server 1 melewati router 3, lalu ke router 1 dan terkirim ke PC1. PC1 mengembalikan melalui router 1, lalu ke router 3 dan kembali pada server 1. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC2. Dari server 1 ke PC2, server 1 mengirim pada router 3, lalu dikirimkan pada router 1 dan sampai pada PC2. PC2 mengembalikan melalui router 1, lalu router 3 dan kembali pada server 1. Selanjutnya yaitu
dari server 1 ke PC3. Dari server 1 ke PC3. Server 1 mengirimkan ke router 3, pada router 3 dikirimkan ke router 2, dan oleh router 2 dikirim ke PC3. Setelah sampai di PC3, PC3 mengembalikan melalui router 2, lalu kirim ke router 3, dan router 3 mengembalikan pada server 1. Di sini, skenario simulasi untuk mengirimkan paket sampel PDU sudah selesai. Langkah yang selanjutnya yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati penelusuran rutenya. Di sini kita kembali pada mode real time. Di sini kita akan mulai tracing dari PC1 ke PC2. Restore. IP dari PC2 yaitu 192.168.1.65. Di sini proses tracing hanya melewati router 1, lalu menemukan PC2 dengan IP dari PC2 yaitu 192.168.1.65. Selanjutnya kita akan tracing dari PC1 ke PC3. Restore. IP dari PC3 yaitu 192.168.1.253. Nah, di sini melewati router 1 terlebih dahulu, lalu melewati pada router 2 dan menemukan PC3 dengan IP 192.168.1.253. Selanjutnya yaitu tracing pada PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Control, tracer. IP dari server 1 yaitu 33.33.33.1. Di sini proses tracing yaitu melalui router 1 terlebih dahulu, yaitu dengan IP 62. Setelah itu melalui router 3 dengan IP 13.1.3.1.3.3 dan menemukan server 1, yaitu dengan IP 33.33.33.1. Setelah itu kita lanjut tracing pada PC1 ke server 2. Dari PC1 ke server 2, yaitu IP dari server 2 43.43.43.1. Di sini proses tracing melalui router 1 terlebih dahulu, yaitu dengan IP 62, lalu melalui ke server 3 dengan IP 13.1.3.1.3.3. Setelah itu baru menemukan server 2 dengan IP 43.43.43.1. Selanjutnya kita lanjutkan proses tracing dari PC3 ke PC1. Tracing dari PC3 ke PC1. 3 command prompt restore. IP dari PC1 yaitu 192.168.1.1. Enter. Di sini proses tracing yaitu melalui dari router 2 dengan IP 254, lalu melalui router 1 dengan IP 12.12.1.1. Setelah itu sampai pada PC1 dengan IP 192.168.1.1. Proses tracing yang selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC2. PC3 command prompt
threshold IP dari PC 2 yaitu 192.168.1.65. Di sini proses tracing melalui dari router 2 yaitu dengan IP 254, lalu melalui router 1 dengan IP 12.12.12.1 dan menemukan PC 2 dengan IP 192.168.1.65. Selanjutnya yaitu proses tracing dari PC 3 ke server 1. PC 3 mainframe threshold IP dari server 1 yaitu 33.33.33.1. Di sini proses tracing melalui router 2 dengan IP 254, lalu melalui router 3 dengan IP 23.23.23.3 dan menemukan server 1 yaitu dengan IP 33.33.33.1. Selanjutnya yaitu proses tracing dari PC 3 ke server 2. PC 3 command prompt threshold IP dari server 2 yaitu 43.43.43.1 enter. Proses tracing yaitu melewati pada router 2, setelah itu router 3 dan sampai pada server 2 dengan IP 43.43.43.1. Selanjutnya yaitu proses tracing dari server 1 ke server 2. Dari server 1 command prompt ke server 2 threshold IP dari server 2 yaitu 43.43.43.1 enter. Di sini proses tracing melalui router 3 dengan IP 33.33.33.3. Lalu sampai pada server 2 yaitu dengan IP 43.43.43.1. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC 1. Server 1 command prompt threshold IP dari PC 1 yaitu 192.168.1.1. Enter. Proses tracing dari server 1 ke PC 1 yaitu melalui router 3 terlebih dahulu dengan IP 33.33.33.3, lalu ke router 1 dengan IP 13.13.13.1 dan menemukan PC 1 yaitu dengan IP 192.168.1.1. Selanjutnya yaitu proses tracing dari server 1 ke PC 2. Dari server 1 ke PC 2 main prompt threshold IP dari PC 2 yaitu 192.168.1.65. Proses tracing dari server 1 ke PC 2 yaitu melalui router 3 dengan IP 33.33.33.3. Lalu ke router 1 yaitu dengan IP 13.13.13.1 dan menemukan PC 2 dengan IP 192.168.1.65. Selanjutnya proses tracing yang terakhir yaitu dari server 1 ke PC 3. Dari server 1 main prompt threshold ke PC 3. IP dari PC 3 yaitu 192.168.1.253. Proses tracing dari server 1 ke PC 3 yaitu melalui dari routing 3 dengan IP 33.33.33.3, lalu melalui router 2 dengan IP 23.23.23.2 dan menemukan
misi 3 dengan IP 192.168.1.253. Demikian penjelasan routing statis dan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer tentang routing statis dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurang penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.